Mataku bisa untuk melihat, kupingku bisa untuk mendengar, mulutku bisa dipakai berbicara, bercanda tertawa ceria bersama-sama. Damai adik-adik PAUD Semesta Ilmu. Ketemu lagi sama Bunda Susan di video pembelajaran hari ini. Damai sejahtera semuanya. Nah, hari ini Bunda Susan masih ngebahas tentang panca indera, tema kita bulan ini ya. Tapi Bunda Susan akan membahas tentang penglihatan. Panca indera apa ya yang berhubungan sama penglihatan? Ada yang tahu? Mata jawabannya ya. Oke, Bunda Susan mau ngasih tahu nih beberapa informasi tentang mata kita. Apa sih fungsi mata? Buat melihat, betul. Mata itu buat melihat ya. Dengan mata kita bisa menangkap warna, cahaya, pola yang yang bisa masuk ke dalam otak kita, lalu diproses oleh otak kita apa yang kita lihat ya. Canggih pokoknya ya. Mata berhubungan dengan otak. Jadi semua pengetahuan yang kita lihat, informasi yang kita lihat, pola yang kita lihat itu juga memori ya atau ingatan itu bisa masuk ke dalam otak melalui mata. Nah, kalau sudah tahu fungsi mata, selanjutnya adalah bagian-bagian mata. Bunda mau ngasih lihat nih gambar mata kita tuh kayak gimana sih. Kalau kamu kan ngelihat matanya itu bagian luarnya aja ya. Ini bukan bagian mata. Di atas mata ada alis, lalu ada bulu mata. Tapi bagaimana di dalamnya? Sudah ada yang pernah lihat? Bunda kasih lihat gambarnya ya. Nah, ini adalah bagian-bagian mata kita kalau kita lihat secara utuh adik-adik ya. Jadi sebenarnya bentuk mata kita itu adalah bulat seperti bola. Nah, bisa dilihat tuh ada pupilnya ya yang warna hitam ini. Lalu yang seperti garis-garis ini itu iris namanya. Ada juga kelenjar air mata di dalamnya ya. Jadi kalau kita sedih, kalau kita merasa marah atau lagi ngupas bawang ya, kenapa bisa keluar air mata? Karena ada kelenjar air mata di sini. Lalu juga ada ototnya. Ya, otot ini yang berfungsi sehingga mata kita bisa melihat ke kiri ke kanan, bisa kita pejamkan, bisa kita buka matanya seperti itu. Nah, ini bagian dalamnya lagi nih. Kalau adik-adik lihat pelajaran bagian mata yang dalam bisa kalian dapatkan di kelas yang lebih tinggi lagi. Atau kalau kalian penasaran bisa tanya sama ayah dan bunda di rumah ya. Sudah tahu fungsi mata, sudah tahu bagian-bagian yang ada di mata kita. Sekarang Bunda Susan mau ngasih informasi bagaimana sih caranya menjaga mata kita. Nah, mata itu adalah salah satu karunia terbesar yang Tuhan semesta alam berikan kepada kita. Ya, karena melewat mata yang tadi kita sudah bahas, kita bisa menangkap informasi, menangkap ilmu pengetahuan, sehingga yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu lewat mata kita. Karena karunia ini dari Tuhan semesta alam, tentunya harus kita jaga baik-baik ya. Kita harus punya mata yang sehat, terusnya jangan sampai mata kita terluka, sakit dan sebagainya. Nah, cara menjaganya bagaimana sih? Yang pertama, ayo apa? Yang pertama, kan kita sering tuh ya nonton TV, lihat layar di handphone. Nah,
pada saat kita menonton TV dan melihat layar di handphone harus ada jarak tertentu ya pada saat kita nonton dan melihat layar handphone ya. Jadi tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh juga terlalu dekat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, harus dibatasi screening pada saat kita melihat layar TV maupun layar handphone ya. Jadi tidak boleh terlalu lama lewat kalau kita lagi megang handphone, misalnya kita lagi nonton YouTube, main game, apapun itu yang berhubungan dengan layar TV dan layar handphone, tidak boleh terlalu lama. Nah, yang ketiga nih, ini juga sama pentingnya dengan dua hal yang tadi Bunda Susan kasih tahu. Untuk menjaga mata, tubuh kita butuh asupan bergizi setiap hari. Apa aja tuh asupan bergizinya? Bisa buah-buahan dan juga bisa sayur mayur ya. Dua-duanya harus dikonsumsi setiap hari agar mata kita selalu sehat dan bisa kita gunakan dengan baik. Baik, sekian informasi dari Bunda Susan tentang panca indera penglihatan kita, yaitu mata. Ingat-ingat ya informasi yang sudah tadi Bunda Susan kasih kepada kalian tentang fungsi mata, bagian-bagian mata, dan yang penting cara menjaga mata. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye, puji Tuhan, damai sejahtera.